Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu ya dan tetap semangat belajar di rumah. Kali ini kita akan belajar PPKN. Tema 1, subtema 4 tentang hidup rukun di masyarakat. Sekarang mari kita amati gambar di bawah ini yuk. Di sini terdapat 2 gambar. Coba kira-kira gambar yang pertama gambar apa ya? Mari kita lihat gambar yang pertama. Gambar yang pertama menunjukkan lingkungan yang sangat kotor karena tidak dibersihkan. Kemudian gambar yang kedua menunjukkan gambar para warga sedang bekerja sama dengan rukun membersihkan lingkungan. Nah, coba sekarang gambar yang mana yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Iya, benar sekali. Gambar yang kedua ya, anak-anak. Selanjutnya, mari kita beri tanda centang untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Ayo kita lihat gambar-gambar di bawah ini. Kita lihat gambar yang pertama dulu. Gambar yang pertama adalah gambar orang-orang yang sedang membantu orang terjatuh dari sepeda motor. Kira-kira menunjukkan sikap rukun di masyarakat bukan? Iya, benar sekali. Kemudian gambar yang kedua, sedang bekerja bakti. Iya, termasuk hidup rukun di masyarakat bukan? Iya, benar. Kemudian gambar yang ketiga, sedang bermusyawarah antar warga. Ya, termasuk sikap rukun di masyarakat, betul juga. Kemudian yang terakhir, apakah menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Tidak ya. Di situ terlihat rumah warga yang sangat kotor. Kemudian mari kita perhatikan gambar berikut ini. Di situ terlihat ada sebuah percakapan antara keluarga Lani yang sedang meminta izin kepada warga untuk beribadah ke gereja. Maaf, kami nanti datang terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu. Nah, sebagai warga yang baik, mereka mengizinkan keluarga Lani untuk beribadah terlebih dahulu. Baik, Pak, tidak apa-apa. Kemudian gambar yang di bawahnya, salah satu warga mengajak warga lain yang sedang bekerja bakti untuk beristirahat sejenak. Mari kita beristirahat sejenak. Dari percakapan tersebut, sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila pada bacaan dan gambar tersebut? Sila pertama tentunya berhubungan dengan toleransi beragama. Maka di sini gambar yang menunjukkan sikap sesuai dengan sila yang pertama, yaitu gambar yang paling atas ya anak-anak, yaitu memberikan kesempatan orang lain untuk beribadah. Atau sikap bertoleransi terhadap sesama agama. Lalu, sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila pada bacaan dan gambar tersebut? Nah, sila kedua itu bunyinya bagaimana ya anak-anak? Iya, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab.
Nah, yang sesuai dengan sila kedua yaitu gambar kedua ya, yang paling bawah. Karena di situ terdapat rasa kemanusiaan, memberikan waktu untuk beristirahat sejenak saat bekerja bakti. Jadi, sikap yang sesuai dengan pengamalan sila pertama yaitu gambar yang paling atas atau gambar yang pertama. Dan sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kedua yaitu pada gambar yang kedua. Di sini ada contoh pengamalan sila pertama dan yang kedua. Sila yang pertama lambangnya adalah bintang. Dan contohnya adalah melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. Kemudian, menjaga kerukunan dengan tetangga meskipun berbeda agama. Kemudian untuk sila yang kedua. Sila yang kedua lambangnya adalah gambar rantai. Nah, untuk contoh pengamalannya adalah yang pertama, memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Yang kedua, menjenguk tetangga yang sakit. Dan yang ketiga, menolong sesama. Selanjutnya ada teks cerita ya. Mari kita baca bersama-sama. Judulnya adalah Olahraga Bersama. Warga di sekitar rumahku akan berolahraga bersama. Kegiatan tersebut dilakukan di lapangan. Di perjalanan menuju lapangan, aku bertemu Made. Aku mengajak Made untuk ikut berolahraga. Namun, Made tidak bisa ikut. Made akan mengunjungi pamannya. Tiba di lapangan, sudah banyak anak yang berkumpul. Mereka sedang melakukan pemanasan. Kami berolahraga dengan kompak. Kami senang berolahraga bersama. Nah, dari cerita di atas, sikap Udin dan sikap Made itu termasuk dalam sila yang keberapa ya anak-anak? Apakah ada yang tahu? Berikut penjelasannya.
Nah, dari percakapan tersebut, Made menolak ajakan Udin dengan sopan. Sikap Made dan Udin menunjukkan kerukunan dan persatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan di masyarakat sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Berikut ini adalah contoh penerapan sila ketiga Pancasila di masyarakat. Nah, sila ketiga ini anak-anak masih ingat tidak? Lambang dari sila ketiga itu adalah pohon beringin. Nah, untuk contoh penerapannya sendiri, yang pertama adalah berteman dengan teman dari berbagai suku. Jadi, kita tidak boleh memilih antar teman, kita semua adalah sama. Yang kedua, bekerja sama menjaga keamanan lingkungan sekitar. Yang ketiga, mempelajari tarian daerah. Jadi kalau anak-anak ada yang suka menari, alangkah lebih baiknya mempraktekkan atau mencontohkan tarian dari daerah kita sendiri. Lalu di sini ada soal ya. Beri tanda centang pada kolom yang tepat. Apakah sikap-sikap berikut ini sesuai atau tidak sesuai sila ketiga Pancasila? Mari kita baca bersama ya anak-anak. Yang pertama, melakukan ronda menjaga keamanan bersama-sama. Nah, melakukan ronda untuk menjaga keamanan bersama itu termasuk sila ketiga Pancasila. Ya, betul ya. Dan yang kedua, hanya bergaul dengan tetangga dekat saja. Kira-kira sesuai atau tidak sesuai ya anak-anak? Jawabannya adalah tidak sesuai. Nah, mari kita beri tanda centang pada kolom tidak sesuai. Kemudian yang ketiga, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Jawabannya yang mana ya anak-anak, sesuai atau tidak sesuai? Nah, jawabannya adalah sesuai. Kemudian yang keempat, ikut serta dalam kegiatan warga. Nah, jawabannya sesuai atau tidak sesuai ya? Ya, jawabannya sesuai. Kemudian yang kelima, lebih menyukai barang-barang dari luar negeri. Nah, yang kelima ini termasuk sikap-sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila tidak ya? Nah, jawabannya adalah tidak sesuai. Kita ada teks cerita lagi ya tentang kisah JJ si jerapah. Di padang rumput yang luas, hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Sedangkan Jojo bersifat baik hati. Tetapi tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong pada JJ dan Jojo. Kakek jerapah minta tolong diambilkan daun segar. Namun JJ menolak. Tidak mau kek, saya sedang repot.
Sedangkan Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk pakai jerapah. Suatu hari, JJ mendapat kesulitan. JJ jatuh, kakinya terjepit bebatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka menolong JJ. Akhirnya, JJ sadar bahwa saling menolong antar teman itu penting. Dalam dongeng tersebut terdapat sikap gotong royong. Dan terdapat pula sikap adil dalam menolong orang lain. Nah, sikap tersebut sesuai dengan pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila. Berikut adalah contoh penerapan sila keempat dan kelima Pancasila di masyarakat. Sila keempat. Nah, sila keempat lambangnya adalah kepala banteng. Ini sila keempat itu apa ya, anak-anak? Iya, ini sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh penerapan sila keempat di masyarakat yaitu yang pertama, menghargai pendapat ketika bermusyawarah. Yang kedua, menerima keputusan musyawarah dengan lapang dada. Dan yang ketiga, menghormati pendapat orang lain. Kemudian sila kelima lambangnya adalah padi dan kapas. Bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk contoh penerapan sila kelima di masyarakat, yang pertama, gotong royong membersihkan lingkungan. Yang kedua, bersikap adil. Yang ketiga, menghormati hak-hak orang lain. Dan yang keempat, menghargai hasil karya orang lain. Nah, itu adalah contoh-contoh penerapan sila keempat dan kelima Pancasila di masyarakat ya. Hubungkan gambar pengamalan sila Pancasila dengan sila Pancasila yang sesuai. Kita lihat gambar yang pertama. Ada gambar warga sedang bermusyawarah. Nah, tentunya jika sedang bermusyawarah sesuai dengan sila keempat Pancasila. Kemudian, gambar yang kedua, ada seseorang yang sedang memberikan bantuan kepada korban banjir. Nah, sikap tersebut adalah sikap saling tolong-menolong. Tentunya sesuai dengan sila keberapa ya? Ya, betul, sila kelima. Kemudian yang ketiga, ada Udin sedang membantu seorang nenek menyeberang jalan raya. Apakah sesuai dengan sila keempat atau kelima? Iya, untuk gambar ketiga sesuai dengan sila kelima. Kemudian gambar keempat, mengadakan posyandu. Ya, tentunya mengadakan posyandu sesuai dengan sila kelima. Dan yang terakhir, mengadakan rapat ya. Rapat atau sama saja dengan bermusyawarah. Nah, musyawarah termasuk sesuai dengan sila keempat Pancasila.
Nah, berikut adalah tugas hari ini. Silakan dikerjakan dan terima kasih atas waktunya.